Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita misteri malam ini datang dari seorang ibu bernama Lia, salah satu subscriber saya. Ibu Lia ini mempunyai seorang anak perempuan yang bersekolah di salah satu sekolah menengah pertama. Di usianya yang beranjak remaja ini, anaknya Ibu Lia ini mulai mengalami menstruasi. Anaknya sebut saja namanya Sinta. Sinta setelah beberapa kali mengalami menstruasi, pembalut yang dia pakai itu dia selalu buang sembarangan tanpa mempedulikan kebersihan. Dan beberapa kali juga si Bulia ini mengingatkan putrinya bahwa untuk membuang pembalut bekas menstruasinya itu ke tempat sampah di luar rumah setelah terlebih dahulu dicuci darahnya. Setelah beberapa kali Ibu Lia memperingatkan anaknya ini, Sinta ini begitu bandel, dan dari kejengkelan ibunya akhirnya ibunya bilang bahwa bila Sinta begitu terus, suatu saat akan mengalami suatu hal yang menakutkan karena jorok membuang pembalut bekas menstruasi. Sementara si ibunya ini tidak pernah mengatakan kepada Sinta itu hal menakutkan seperti apa yang akan terjadi bila mana si Sinta membuang pembalut bekas menstruasi itu di sembarang tempat. Nah, suatu saat si Sinta ini menstruasi, dia dengan sengaja menyimpan pembalutnya yang bekas dia pakai itu dalam kantong kresek, lalu disimpan di sudut kamar di dekat lemari pakaian. Mungkin dia pikirnya mau menumpuk untuk beberapa hari biar dibuang sekaligus gitu kan. Nah, di suatu malam saat Sinta sedang tertidur, dia tengah malam itu mendengar suara kresek gitu kan di kamarnya. Nah, dia pun terbangun. Pas dia lihat, ternyata di sudut kamar tempat dia membuang kresek itu ada sesosok makhluk sedang membuka kresek yang dia simpan. Makhluk itu berambut panjang sampai menyentuh lantai, sedang jongkok di situ. Sementara kan si posisi tempat tidur dengan lemari pakaian itu berdekatan, jadi otomatis bila ada orang yang jongkok di sebelah lemari itu terlihat jelas sama si Sinta ini. Awalnya Sinta nggak terlalu takut karena posisi makhluk tersebut membelakangi Sinta. Nah, diam-diam si Sinta ini mengamati gerak-gerik makhluk tersebut. Pas Sinta melihat tangan makhluk tersebut membuka kresek itu, dia udah mulai ketakutan. Yang lebih menakutkan lagi, saat si Sinta mengamati dari sela-sela bantal, makhluk tersebut malah menolehkan kepalanya menatap ke arah Sinta. Mukanya begitu menyeramkan dengan wajah yang seperti bekas terbakar gitu kan. Makhluk menyeramkan tersebut sambil menolehkan kepalanya ke arah si Sinta ini, dia tangannya memegang pembalut yang penuh darah dan lidahnya yang panjang itu sambil menjilat-jilat pembalut yang dia pegang. Otomatis saat itu juga si Sinta berteriak ketakutan. Dia berlari menuju kamar ibunya. Setelah sampai di kamar ibunya, dia gedor-gedor pintu. Kemudian ibu dan bapaknya keluar, dan si Sinta berhambur ke pelukan ibunya sambil menangis
dan dia mengatakan bahwa di kamarnya ada hantu gitu kan. Tapi setelah ibu bapaknya mengecek ke kamar, ternyata nggak ada siapa-siapa, dan si pembalut tersebut juga masih berada di dalam kresek di sudut kamar. Karena kejadian itu, si Sinta ketahuan oleh orang tuanya bahwa dia sering menyimpan pembalut yang dia pakai di dalam kamar gitu kan, yang seharusnya pembalut tersebut disimpan di tempat sampah. Dan sambil menggandeng si Sinta yang menangis, ibunya bilang bahwa jangan sekali-kali mengulangi perbuatan menyimpan pembalut yang masih penuh darah di dalam kamar. Si Sinta juga cerita sama ibunya bahwa dia sempat melihat makhluk tersebut menjilat-jilat darah yang berada dalam pembalut. Ibunya juga sempat kaget mendengar cerita Sinta. Tapi karena melihat kepanikan anaknya, dia pura-pura menyembunyikan kekagetannya. Setelah Sinta terlihat agak tenang, ibunya akhirnya meninggalkan Sinta dan kembali ke kamarnya untuk tidur. Tapi malam besoknya, di kamar si Sinta kembali makhluk itu mendatangi Sinta. Tapi kali ini tidak sedang mengais-ngais atau sedang membongkar pembalut yang disimpan di sudut kamar. Karena memang setelah kejadian malam tersebut, si Sinta nggak berani lagi menyimpan pembalut di kamar yang masih berisi penuh dengan darah menstruasinya. Makhluk tersebut cuma diam di sudut kamar sambil melihat atau memandangi si Sinta yang sedang tertidur. Nah, ketahuan makhluk tersebut mengamati karena pas malam itu jam 2 malam, si Sinta terbangun karena dia mencium bau seperti ubi terbakar dalam kamarnya. Ternyata pas dia lihat itu ada makhluk sedang duduk di sudut kamarnya memandangi si Sinta yang sedang tidur. Dia kembali berteriak dan kembali keluar menuju kamar ibunya. Dan akhirnya di malam itu si Sinta tidak berani tidur sendiri di kamarnya, terpaksa tidur di kamar ibunya. Keesokan harinya, orang tua Sinta membawa si Sinta ini ke salah satu ustadz dan berkonsultasi tentang kejadian yang dialami si Sinta ini beberapa malam yang lalu. Nah, si ustadz itu bilang kemungkinan makhluk tersebut kembali mendatangi Sinta meskipun tidak ada darah dari pembalut yang disimpan atau yang tidak dibuang, itu karena makhluk tersebut sudah pernah menjelati darah menstruasi yang berada dalam pembalut yang disimpan dalam kamar. Nah, akhirnya ustadz tersebut meruqyah Sinta, membersihkan badannya dari aura-aura negatif. Alhamdulillah setelah dibersihkan, Sinta kembali tenang dan tidak diganggu lagi oleh makhluk penghisap dari darah menstruasi yang berada dalam pembalut yang dibuangnya di kamar. Mudah-mudahan dengan cerita ini ada hikmah dan pembelajaran buat kita semua, terutama buat para perempuan. Bila membuang pembalut, sebelumnya harus dicuci dulu dan dimasukkan ke dalam plastik dan dibuang ke tempat sampah. Wallahu a'lam.